Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Azkia Nur Aulia dengan NIM 21106111308 dari kelas Hukum Pembangunan Keberlanjutan C yang diampu oleh Bapak Ahmad Ahsin Tohari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan serta analisis saya terkait artikel tajuk rencana harian Kompas, di mana pada artikel tersebut PBB melaporkan capaian tujuan pembangunan keberlanjutan hanya 12% yang sesuai jalur, 50% lambat, dan 30% stagnan atau mundur. Di mana seperti yang kita ketahui, tujuan pembangunan keberlanjutan atau SDG sendiri diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030 untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs merupakan komitmen global dalam upaya menjaga keberlanjutan dunia yang mencakup 17 tujuan pencapaian, di mana 17 tujuan tersebut dikelompokkan ke dalam 4 pilar, yakni pilar pembangunan nasional, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Seperti tujuan dan target yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya kita pun harus menyoroti beberapa kasus yang terjadi agar tidak menghambat target dari SDGs ini sendiri. Itu yang pertama, target SDGs adalah tanpa kemiskinan. Seperti yang kita lihat bahwasanya pada tahun 2019, virus COVID-19 menurunkan pendapatan kelompok rentan dan miskin, serta meningkatkan risiko kelompok menengah untuk turun menjadi kelompok miskin. Kemudian target yang kedua dari SDGs adalah tanpa kelaparan. Padahal jika kita lihat, banyak terganggunya distribusi logistik akibat PSBB, serta menurunnya akses terhadap pangan akibat pemberhentian kerja. Kemudian yang ketiga, target untuk kehidupan sehat dan sejahtera, di mana jika kita lihat pada tahun sebelumnya, terhadap kehidupan sehat ini justru adanya virus COVID-19 menurunkan kualitas kesehatan masyarakat dari berbagai level kehidupan. Kemudian yang keempat, target untuk mengadakan pendidikan yang berkualitas. Sedangkan jika kita lihat pada tahun sebelumnya, pola belajar yang berubah memerlukan adaptasi yang tidak mudah dilakukan oleh para pendidik. Kemudian yang kelima adalah target untuk mengurangi kesenjangan, di mana pada tahun lalu terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang juga menjadi dampak pada adanya ketenagakerjaan itu sendiri. Karena itulah diperlukan strategi percepatan pencapaian SDGs agar apa yang menjadi tujuan dapat terrealisasikan dengan baik. Tapi di samping itu terdapat 3 tantangan yang akan dihadapi pemerintah pusat hingga daerah terkait dengan pelaksanaan SDGs di Indonesia. Permasalahan itu meliputi strategi komunikasi, pembiayaan, dan menyiapkan daerah untuk mengadopsi juga melaksanakan SDGs pada masing-masing regional. Besarnya target pencapaian SDGs harus dibarengi dengan kemampuan para pihak untuk mampu mendaratkan SDGs hingga level terdasar. Artinya, masyarakat harus memiliki pemahaman yang setara dengan teknokrat sehingga pencapaian SDGs dipahami secara teknis. Jika tidak, maka SDGs hanya akan menjadi konsepsi hampa, sementara target realisasinya tak lama karena menjelang 8 tahun lagi. SDGs memang masih bernafas developmentalisme. Terlepas hal itu, harapan publik dunia sementara hanya ada pada pencapaian tujuan-tujuan ini. Agar makin banyak stakeholders yang bisa memberikan kontribusi, tujuan pembangunan ini memang harus segera dibumikan. Itu dapat dilakukan dengan mengacu pada strategi komunikasi yang tertarget dan tersegmentasi sebagai bagian dari strategi percepatan pencapaian SDGs. Berdasarkan data sensus penduduk 2020, penduduk Indonesia berjumlah 270,2 juta jiwa. Dari populasi itu, generasi post-Gen Z mencapai persentase 10,88%, generasi Z 27,94%, generasi milenial 25,87%,
Generasi X 21,88%, baby boomer 11,56%, pre-boomer 1,87%. Artinya, usia muda mendominasi populasi Indonesia. Harapan keberlanjutan dalam rangka pencapaian SDGs pun juga bersandar bersama generasi muda ini. Keberadaan mereka sangat signifikan akan memberikan dampak besar bagi perubahan sosial di Indonesia. Strategi komunikasi SDGs yang intensif juga harus dilakukan dengan menyasar kelompok yang memiliki digital native ini. Contohnya pada peran signifikan anak muda yang mengonsumsi narasi digital dengan menyoroti pengumuman hasil pemilihan umum Presiden Filipina medio pada bulan Mei 2022. Pemilih Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dinominasi kaum muda Filipina yang terpapar dari media digital. Hasil survei Pulse Asia pada Februari 2022 menunjukkan 71% warga Filipina usia 18-24 menginginkan Bongbong menjadi presiden Filipina. Bila strategi percepatan pencapaian SDGs turut menggunakan media digital yang terfokus, maka bisa dibayangkan meningkatnya energi dan kesadaran untuk berkontribusi serta berpartisipasi dalam mencapai SDGs ini sendiri. Strategi percepatan pencapaian SDG selanjutnya adalah adaptasi. Sebagai langkah adaptasi, menarik melihat langkah Kementerian Desa PDTT merilis SDGs Desa sebagai upaya localizing tujuan pembangunan global. Kemendes PDTT mengklaim bahwa pencapaian SDGs Desa dapat berkontribusi sebesar 74% bagi pencapaian SDGs. Pencapaian butir-butir tujuan di desa terintegrasi program dana desa agar terakselerasi. Dana desa dalam konteks ini dikanalisasi untuk pemenuhan 18 tujuan pembangunan berkelanjutan di desa. Hal yang sama juga harus direspon oleh kelompok masyarakat sipil dengan mengambil peran-peran strategis sehingga capaian ini dapat terrealisasi pada waktunya. Setiap kelompok dapat mulai dengan kontribusi output kerja mereka terhadap tujuan pembangunan keberlanjutan. 8 tahun tentu bukan waktu yang lama. Optimis boleh saja selama didukung kecukupan syarat. Untuk mencapai tujuan ini, syarat pertama yang harus terpenuhi hanya membangun kemitraan bersama lintas stakeholders. Kerjasama, kolaborasi, dan sinergi diperlukan agar para pihak mampu memberikan kontribusi berbasis kekuatan masing-masing. Tanpa hal ini, strategi percepatan pencapaian SDGs yang telah digagas tak akan memobilisasi gerigi perubahan. Stakeholders di setiap generasi dapat menggerakkan percepatan pencapaian target SDGs dengan memasifkan distribusi pengetahuan ke masing-masing individu agar dapat memantik lahirnya ikhtiar kolektif. Karena itu, target tujuan pembangunan keberlanjutan diperjuangkan semua negara. PBB harus berubah menjadi wadah yang lebih adil bagi semua bangsa. Tanpa kesediaan bekerja sama dan negara kaya membantu negara berkembang dan miskin menjadi maju, tak akan ada perdamaian dunia dan kesejahteraan sosial bagi semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.